Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Roni di Baron Channel. Video kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Master Military yang berjudul Cina kalahkan produksi kapal AS. Siap jual tipe 052D ke negara lain. Nah, jenis kapal perang apa yang siap dijual ke negara lain? Kita saksikan videonya bersama dan kita reaksi bersama ya guys. Jangan lupa like dan subscribe channel saya dan channelnya Master Military. Yuk kita saksikan guys. Master Military. Varian ekspor kapal perusak berpeluru kendali tipe 052D buatan China dilaporkan telah dikembangkan untuk menargetkan pasar ekspor. Dengan bobot seberat 7.500 ton, mungkin ia adalah kombatan permukaan paling mampu yang tersedia yang bisa dibeli oleh pelanggan asing. Menawarkan tipe 052D boleh juga ya Indonesia. Itu juga berarti menandakan jika permintaan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China cocok gak ya buat di negara kita ya guys. Tipe 052D adalah salah satu kapal perusak yang paling mumpuni di dunia yang pertama kali memasuki layanan pada tahun 2014. Ia adalah kelas kapal pertama di dunia dengan kemampuan yang sebanding dengan generasi baru sistem Aegis Amerika yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Setiap kapal tipe 052D mengintegrasikan 64 sel peluncur vertikal dan dapat membawa berbagai persenjataan baru termasuk rudal jelajah YJ-100 dengan jangkauan 1000 km dan jaringan pertahanan udara yang terdiri dari HQ-16, HHQ-9, HHQ-10, dan DK-10A Vertical launchernya juga ada 64 jarak dekat baru. Kapal tersebut juga kompatibel dengan rudal balistik hypersonic yang diluncurkan dari kapal yaitu YJ-21, meskipun ini dianggap tidak mungkin untuk ditawarkan ke pasar ekspor. Untuk varian spesialis yaitu kelas tipe 052DL memiliki dimensi yang lebih panjang sehingga memungkinkannya untuk mengakomodasi helikopter Z-20 yang lebih baru dan mengintegrasikan radar baru yang dioptimalkan untuk melacak target siluman di udara, meskipun masih belum pasti apakah ini juga akan ditawarkan ke pasar luar negeri. Oh, Aljazair dan Rusia. Terlepas dari kelangkaan kesepakatan ekspor kapal perusak dimanapun di dunia, apakah Indonesia berminat guys? Akan mempertimbangkan untuk mengakuisisi kita tunggu aja kabar-kabarnya ya guys. Salah satu klien yang paling menonjol adalah Aljazair. Selain tertarik dengan Su-57 Rusia, mereka kabarnya juga berniat untuk mengakuisisi tipe 052D. Jika Aljazair sampai memperoleh tipe 052D, tentu ini akan menjadi kombatan permukaan paling mampu di wilayahnya dan di Afrika secara lebih luas, bahkan dengan kapal perusak dari negara Eropa sekalipun. Klien potensial lainnya dari tipe 052D adalah Rusia, yang karena kemacetan dalam industri pembuatan kapalnya, mereka telah gagal menurunkan kapal perang permukaan yang lebih besar dari kelas frigate sejak disintegrasi Uni Soviet. Ada seruan yang berkembang di Rusia untuk mengakuisisi kapal destroyer dari kalangan kapal China, termasuk juga kapal induk. Jika Rusia memang mengakuisisi tipe 052D, maka berpotensi untuk dilengkapi dengan sistem peluncur vertikal Rusia yang bisa mengakomodasi rudal jelajah dan permukaan ke udaranya sendiri, yang keduanya memiliki beberapa keunggulan signifikan dibandingkan milik China. Terlebih lagi, Rusia juga mendapat manfaat lebih dari sensor dan elektronik China yang dianggap jauh lebih unggul daripada industri Rusia. Tapi hal ini mungkin agak sulit karena China ditekan oleh Amerika agar tidak mempersenjatai Rusia secara langsung di perang Ukraina. Namun bisa saja China menjualnya kepada Rusia jika kapal tersebut ditujukan untuk digunakan di wilayah kutub, wilayah yang saat ini diperebutkan baik oleh China, Rusia, atau Amerika. Hal itu berarti akan menghindari keterlibatan China dalam mempersenjatai Rusia untuk perang di Ukraina. Sekretaris Angkatan Laut Amerika mengakui jika Angkatan Laut China memiliki keunggulan yang cukup besar dibandingkan Angkatan Laut Amerika, termasuk armada dan kapasitas pembuatan kapal yang lebih besar. China sendiri saat ini memiliki 13 galangan kapal, beberapa di antaranya bahkan memiliki kapasitas lebih besar dari galangan kapal milik Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika diyakini hanya memiliki 7 galangan kapal untuk membangun kapal-kapal besar.
Tapi tidak peduli berapa banyak kalangan kapal yang ada, semuanya tentu membutuhkan tenaga kerja, dan China memiliki keunggulan di bidang ini terutama karena tidak adanya batasan terkait tenaga kerja. Saat ini, Angkatan Laut Amerika memang masih memiliki armada yang lebih maju, mampu, dan mematikan daripada China, karena Amerika memiliki pembuatan kapal yang lebih baik. Tapi, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China masih terus mengembangkan kapalnya menjadi jauh lebih baik lagi. Dan jika ini berlarut-larut, bukan tidak mungkin China dapat mengungguli armada Amerika secara teknologi, di mana saat ini China memang sudah unggul dalam hal jumlah. Benar-benar. Kemampuan produksi yang cepat memang sangat diperlukan, China utamanya saat keren. terjadi perang. China saat ini dapat memproduksi kapal lebih cepat dari Produksinya lebih negara lain. cepat, Hal ini lebih banyak lagi guys dari negara-negara lain. Atau mengganti unit angkatan laut yang hilang Gila ketika ini China. misalnya perang Taiwan terjadi. Ini seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Nah, itu dia guys videonya. Udah kita saksikan bersama, dan ternyata kapal perang yang sedang diproduksi oleh Cina ini jenis destroyer, yaitu tipe 052D. Dan negara yang siap mengakuisisinya baru 2 negara ya yang terdata, itu Aljazair sama Rusia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah minat dengan destroyer China ini? Ya, mungkin patut dicoba sih membeli destroyer dari Cina. Jangan dari Eropa terus ya, atau dari negara-negara sahabat juga perlu dicoba gitu ya guys. Oke guys, itu dia videonya. Jangan lupa di komen ya, like and subscribe-nya. Jika bermanfaat, tolong di share. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalam.